Xiao Yan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke gerbang Pan. Keduanya melihat wajah suram yang pertama dan saling memandang. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang yang wajahnya selalu tersenyum ini. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiao Yan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, "Di mana Sun Er?" Xiao Yan perlahan menghela nafas dan menjawab, "Dia pergi." Wu Hao dan Hu Jia langsung tercengang saat mendengar ini. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan, kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali? Dia telah kembali ke klannya. Kemungkinan dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara lemah. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah itu, pintu mengeluarkan ledakan dan sangat tertutup. Wu Hao dan Hu Jia menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak sunyi. Setelah bergaul begitu lama, hampir semua orang di dalam gerbang Pan tidak memiliki apa-apa selain harga diri dan rasa hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelembutan dan senyuman. Wajar jika hati mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang kurang sekarang setelah mereka mendengar dia telah pergi. Kemungkinan emosi cukup banyak anggota gerbang Pan akan jatuh jika berita ini dirilis. Hu Jia menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit. Dia berbicara dengan lembut, "Tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi." Kemungkinan Xiao Yan tidak merasa enak di hatinya. Wu Jia tanpa daya merentangkan tangannya. Dia segera berbalik, berjalan ke arah luar, dan berbicara, "Lupakan saja. Aku tidak akan mengganggunya dan membiarkannya sendirian." Wu Hao mengangguk dan mengikutinya dengan semangat rendah. Ruangan kecil yang berisi aroma lembut samar masih memiliki aroma sisa dari wanita muda itu. Tubuh Xiao Yan berbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya. Kerutan dan senyum yang mengharukan dari wanita muda itu di benaknya seperti pisau yang memotongnya. Dia sangat menanamkannya ke kedalaman ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini ketika kecantikan ada di sekitar. Baru sekarang sosok beraroma itu telah pergi jauh, perasaan ini naik dari kedalaman ingatan terdalamnya. Itu seperti kekacauan total yang tertinggal di sekitar hatinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia tahu bahwa sosoknya kemungkinan akan menemaninya selama sisa hidupnya. "Aku akan mencarimu." Tangan Xiao Yan yang memegang selimut mengencang perlahan saat gumamannya pelan pada dirinya sendiri di dalam ruangan. Akademi dalam yang tenang untuk jangka waktu tertentu sekali lagi menjadi hidup keesokan harinya. Ini karena hari ini adalah hari di mana 10 ahli teratas di peringkat kuat dapat memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar untuk menerima api hati esensi dan memurnikan tubuh mereka. Semua orang di akademi dalam jelas tahu bahwa selama seseorang berhasil menahan penyempurnaan tubuhnya, itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke Douang di masa depan. Kesempatan seperti itu, yang dapat dipenuhi tetapi tidak dapat diharapkan, sudah cukup untuk menyebabkan siapapun menginginkannya dan merasa iri. Sekelompok besar anggota dari gerbang Pan berkerumun di depan rumah pavilion kecil di dalam gerbang Pan. Mereka menatap pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Suara pintu yang tertutup rapat tiba-tiba berderit mengeluarkan sedikit suara. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap pintu mengandung panas dan rasa hormat yang membara. Seorang pemuda perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wajah yang tampaknya hangat itu menyebabkan semua anggota gerbang Pan dibangunkan dengan kekuatan dan semangat. Sebagai pemimpin sejati dari gerbang Pan saat ini, setiap tindakan Xiao Yan akan mempengaruhi semangat seluruh gerbang Pan. Selama Xiao Yan tidak dikalahkan, tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, anggota gerbang Pan tidak akan pernah mengakhiri semangat juang dan kepercayaan diri. Wu Hao dan Hu Jia diam-diam menghela nafas lega saat mereka melihat Xiao Yan memulihkan ekspresi aslinya. Jika dia masih bertindak sunyi dan suram seperti kemarin dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia akan menyebabkan emosi semua orang yang hadir jatuh.
Tatapan Xiao Yan melihat ke sekeliling area tersebut. Setiap kali tatapannya mengarah ke area tertentu, anggota gerbang PAN tanpa sadar akan mengangkat kepala mereka dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka berapi-api panas dan bersemangat. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh ketika suaranya berbicara singkat, "Ayo pergi." Setelah mengatakan ini, langkah kaki Xiao Yan memimpin saat mereka berjalan keluar dari gerbang PAN. Sekelompok besar anggota gerbang PAN berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka sebabkan cukup besar. Banyak tatapan melesat dan ketika mereka melihat pemuda itu memimpin, mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota gerbang PAN yang bangga dengan wajah penuh iri. Karena penjualan pil obat, gerbang PAN saat ini benar-benar memonopoli seluruh pasar pil obat Akademi Dalam. Bahkan, geng obat itu merasa semakin sulit untuk bersaing dengan gerbang PAN menyusul peningkatan kekuatan yang terakhir. Energi api, yang melimpah telah menyebabkan sistem hadiah dan hukuman, energi api, khusus di dalam gerbang PAN menjadi semakin sempurna. Oleh karena itu, bahkan beberapa siswa di Akademi Dalam yang sudah lama masuk menjadi iri dengan perlakuan yang diterima anggota gerbang PAN. Sekelompok besar orang berbaris dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mereka bertemu dengan beberapa faksi lain di sepanjang jalan. Namun, momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan gerbang PAN. Meskipun sebagian besar pemimpin faksi lain adalah ahli dalam 10 besar, peringkat kuat, mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiao Yan, keberadaan khusus ini yang bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana yang terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan keduanya akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiao Yan dan Lin Xiuya, yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Kedua kelompok terkejut ketika mereka bertemu sebelum mereka langsung saling menyapa. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelompok hanya 20 lebih orang di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak gerbang PAN, semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di sekujur tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang 1 Douling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang tetapi masing-masing dari mereka bisa melawan 10. Ini adalah elit sejati. Sementara Xiao Yan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya, tatapan yang terakhir juga sebagian melayang ke sisi Xiao Yan. Namun, dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam di benaknya. Kekecewaan segera melintas di matanya. Dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiao Yan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara, yang muncul di tepi pandangan mereka. Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar orang pada saat kelompok Xiao Yan tiba. Karena 10 besar, peringkat kuat, akan memasuki bagian bawah menara, Akademi Dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk. Meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan beberapa generasi yang lalu, dan mereka tidak berdaya dalam melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiao Yan langsung menarik perhatian dari mana-mana. Xiao Yan, yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara alami langsung dikenali oleh semua orang. Segera, berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiao Yan mengabaikan suara-suara ini. Kelompoknya mengandalkan jumlah besar mereka, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok, membelah mereka. Akhirnya, mereka berjalan dengan angkuh menuju tanah kosong tepat di luar pintu masuk utama, Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Ada area yang luas di ruang kosong di depan pintu masuk utama. Namun, area semacam ini disediakan untuk penggunaan faksi-faksi dengan kekuatan yang cukup besar. Gerbang PAN, saat ini secara alami memiliki kualifikasi itu. Oleh karena itu, kelompok itu tidak sopan karena mereka mencari tempat yang bagus sebelum duduk dengan menyilangkan kaki.
Xiao Yan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan napas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan faksi-faksi itu menempati tempat terbaik dengan rasa iri. Tidak disangka posisinya saat ini telah dipertukarkan. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiao Yan dan duduk sebelum mengerutkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Tatapannya juga berubah ke arah yang sama dengan Lin Xiuya dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan. Setelah itu, sekelompok orang dengan aura sombong masuk ke dalam mereka sebelum bergegas menuju tempat pintu masuk utama berada. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pemecah gunung di punggungnya. Di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan yang auranya tidak lebih lemah dari anggota Gigi Serigala, Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu ketika mata Xiao Yan terfokus pada yang pertama. Memalingkan kepalanya sedikit, matanya bertabrakan dengan mata pemuda kurus itu yang sedang duduk bersila di tanah. Empat mata saling memperhatikan dan langkah kaki Liu Qing berangsur-angsur melambat. Sebagai fokus dari seluruh tempat, setiap tindakannya secara alami mendapat perhatian semua orang. Oleh karena itu, banyak tatapan sekali lagi beralih ke Xiao Yan. Percakapan pribadi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang setelah melihat dua lawan ini yang dapat digambarkan dengan frasa, musuh sering berpapasan. Liu Qing ragu-ragu sejenak di bawah fokus tatapan di sekitarnya. Namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada. Anggota gerbang PAN di belakang Xiao Yan segera menjadi jauh lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan. Bahkan ada beberapa yang menarik senjatanya. Tindakan kedua belah pihak ini segera menyebabkan suara-suara di sekitarnya menjadi benar-benar sunyi. Mereka mengincar dua faksi ini yang sepertinya akan terlibat dalam pertarungan sengit skala besar. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota gerbang PAN. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang sama. Suara langkah kaki yang tertib mendarat di tanah memancarkan ledakan yang dipenuhi dengan kehadiran yang mengesankan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke wajah pemuda yang tersenyum itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Kamu sangat kuat. Aku telah meremehkanmu." Xiao Yan tersenyum saat dia menangkupkan tangannya ke arah Liu dan berkata, "Aku hanya beruntung. Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan." Liu Qing berkata dengan lemah. Tatapan panasnya yang mendidih segera beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara, "Namun, saya memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik bagi saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk sparring jika ada waktu di masa depan." Liu Qing tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara terbuka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya, yang berbalik dan pergi. Orang ini sebenarnya cukup merepotkan. Ada beberapa orang lain yang bergegas setelah pengikut Liu Qing semua datang. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, suara angin kencang tiba-tiba datang dari langit. Beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah penatua pertama, Su Qian. "Haha, sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu." Tatapan Su Qian melihat sekeliling sekali. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat dia melambaikan tangannya. Pintu menara yang berat berderit sebelum perlahan terbuka. 11 orang dalam 10 besar, peringkat kuat, harus mengikutiku. Semua orang tidak diizinkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa melupakan tentang memasukinya dalam waktu setengah tahun ke depan. Su Qian berbicara dengan suara lemah sebelum segera mengabaikan semua orang yang terkejut dengan hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Dia segera berbalik dan berjalan menuju menara.
Xiaoyan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Suqian. Setelah itu, dia melangkah ke menara pemurnian Ki Langit berkobar, di bawah banyak tatapan iri. Cahaya terang segera menjadi jauh lebih gelap setelah memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar. Xiaoyan mengangkat pandangannya hanya untuk melihat Suqian berhenti di tempat ini sepertinya sedang menunggu mereka. Suqian tersenyum pada Xiaoyan ketika dia melihat bahwa yang terakhir adalah yang pertama masuk. Dia melihat ekspresi yang menunjukkan dia telah pulih ke dirinya sebelumnya dan menganggukkan kepalanya, merasa senang. Dia diam-diam memuji dalam hatinya, anak ini tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan, tetapi karakternya juga sekeras ini. Bukan kebetulan bahwa dia memiliki begitu banyak prestasi. Lin Yan, Lin Xiuya, dan yang lainnya masuk satu demi satu tidak lama setelah Xiaoyan masuk. 11 orang berhenti di depan Suqian. Selain Xian, yang memiliki wajah tidak sabar, yang lain tampak sedikit antusias. Hei, Xiaoyan, aku sudah makan semua barangku. Kamu harus membantu saya membuatkan beberapa setelah kita meninggalkan tempat ini. Xian mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiaoyan. Dia menarik lengan bajunya sambil mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya dan bergumam, aku paling benci datang ke menara ini. Iya. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia jelas tahu bahwa bentuk asli Xian adalah binatang ajaib. Oleh karena itu, dia memiliki mentalitas yang menolak api. Apa yang disebut Essence Heart Flame tidak memiliki banyak dampak pemurnian padanya. Bagaimanapun, dia sudah maju ke kelas Do Wang. Tidak ada gunanya membuka jalan lagi. Namun, itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Mampu memperbaiki tubuhnya sekali lagi secara gratis sedikit banyak akan memiliki beberapa manfaat baginya. Oleh karena itu, Xian tidak menentangnya. Meskipun dia memiliki karakter yang naif, dia masih bisa membedakan manfaatnya dengan jelas. Suqian terbatuk pelan dan menatap Xian yang tidak khawatir sama sekali. Dia segera mengalihkan pandangannya tanpa daya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya saat dia berbicara dengan tegas, kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan. Jangan berjalan sendiri. Kalian tidak boleh berjalan secara acak setelah kalian mencapai beberapa tingkat terbawah menara. Jangan mengamati sekeliling apapun jenis aktivitas yang terjadi. Jika tidak, saya akan mencabut kualifikasi kalian. Apakah kalian mengerti? Semua orang agak tercengang ketika mendengar ini, tetapi mereka masih menganggukkan kepala. Melihat semua orang menganggukkan kepala, Suqian berbalik dan memimpin jalan di depan. Rute yang diambilnya berbeda dengan saat mereka biasanya menuruni menara. Sebaliknya, dia memasuki pintu besi yang dibobol Xiaoyan ketika dia pertama kali memasuki menara. Hati Xiaoyan langsung melonjak saat dia melihat Suqian mengambil rute ini. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ini ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, api hati jatuh, yang sebenarnya disembunyikan di lubang hitam gelap tanpa dasar ini. Xiaoyan mengadopsi emosi yang tidak biasa saat dia mengikuti Suqian dan memasuki pintu besi yang dijaga ketat. Cahaya redup samar melesat turun dari dinding, menyinari ruang besar di belakang pintu besi sampai cukup kabur. Meskipun cahayanya kabur, itu tidak menghalangi Xiaoyan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar ini. Beberapa orang lainnya juga dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling mereka. Tempat ini adalah tempat yang bahkan Liu Qing dan Lin Xiuya masuki untuk pertama kalinya. Tatapan yang melihat sekeliling berhenti di lubang hitam yang dalam itu tidak lama kemudian. Meskipun hati semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, mereka tidak berani sembarangan keluar dari barisan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Tatapan Xiaoyan dengan intens berhenti pada lubang yang gelap dan dalam itu. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia dengan paksa menarik pandangannya ke belakang, tatapannya sedikit diturunkan saat dia mengikuti Suqian di depannya. Rute yang dipimpin Suqian hanyalah di tepi interior yang luas ini. Karena itu, jaraknya cukup jauh dari tengah. Meski begitu, Xiaoyan dan yang lainnya merasakan semacam suhu yang sangat panas. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa menit sebelum Suqian memimpin semua orang ke terowongan yang agak redup yang perlahan berputar ke bawah.
Saat langkah kaki Xiao Yan mengikuti tangga yang berulang kali berkelok-kelok, dia bisa merasakan bahwa dia dan yang lainnya sedang menuju lebih dalam ke tingkat bawah. Menara pemurnian Ki Langit berkobar. Keamanan di tangga terowongan ini sangat ketat, dan cukup untuk menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa terkejut. Hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga, seorang penjaga yang berdiri seperti patung akan muncul. Ditemani oleh suasana redup di sekitarnya, keamanan ketat semacam ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menelan ludah mereka. Jika mereka tidak terlalu percaya pada Akademi Dalam, kemungkinan beberapa dari mereka akan curiga Suqian membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Sekelompok orang pada dasarnya tidak berminat untuk berbicara dalam suasana bertekanan seperti ini. Selain suara Xian yang berulang kali bergumam kepada Xiao Yan, semua orang yang tersisa memiliki wajah tegang. Seluruh tangga hanya tampak memiliki suara napas yang agak berantakan dan berat. Perjalanan di bawah atmosfer yang begitu bertekanan ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dipecahkan oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup. Kami telah tiba. Suqian dengan cepat berjalan menuju ujung. Suaranya yang samar segera menyebabkan semangat semua orang terbangun. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya berebut untuk keluar dari terowongan. Langkah kaki semua orang melangkah keluar dari terowongan yang redup. Cahaya yang menusuk mata yang intens menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya biasanya menutup mata mereka. Namun, mereka dengan cepat membukanya. Wajah mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyapu sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat luas dan kosong di dalam menara yang menempati area yang luas. Sekilas, ini pada dasarnya lebih luas daripada level lain di atas. Karena tempat ini tidak memiliki banyak ruang pelatihan, ia memiliki perasaan kosong ketika seseorang meliriknya. Tatapan Xiao Yan bergerak. Sesaat kemudian, ia berhenti di area di tengah. Ada lubang besar yang lebarnya kurang lebih puluhan meter di sana. Tatapannya perlahan bergeser dan mata Xiao Yan langsung menyipit. Ada lubang yang sama besarnya di langit-langit yang tingginya hampir 100 meter yang menghadap ke lubang yang dalam di bawah dengan sangat presisi. Jelas, hampir setiap tingkat, menara pemurnian Ki Langit berkobar, ini memiliki lubang seperti itu dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ya di tempat di mana Fallen Heart Flam berada. Hanya saja saya tidak tahu level mana ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Kalian semua harus mengikutiku. Tatapan Suqian melihat sekelilingnya. Dia segera melambai ke Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke area tengah. Tatapan Xiao Yan berbinar saat melihat ini dan menjadi yang pertama mengikuti. Saat dia mendekati lubang hitam di tengah, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan suhu aneh menutupi seluruh tubuhnya. Suqian masih lebih dari 20 meter dari lubang yang dalam ketika dia menghentikan langkahnya. Dia melambaikan tangannya dan dua sosok segera melintas dan muncul dari area yang tidak diketahui sebelum akhirnya berhenti sekitar 10 meter dari lubang. Tatapan Xiao Yan menatap kedua sosok itu. Kedua orang ini jelas juga merupakan tetua dari Akademi Dalam. Namun, mereka tidak sering mengungkapkan diri mereka di luar. Oleh karena itu, bahkan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalian semua, duduklah. Suqian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu giok yang dibuat khusus di sana. Sekilas, warnanya hijau giok. Xiao Yan dan 10 orang lainnya buru-buru mengikuti instruksinya setelah mendengar kata-katanya. Masing-masing dari mereka mencari platform batu giok sebelum duduk. Xiao Yan segera merasakan gelombang kesejukan samar merembes ke dalam dirinya saat pantatnya menyentuh platform batu giok. Saat dia duduk di tempat ini, tampaknya bahkan suhu panas dunia luar pun terisolasi. Suqian akhirnya membalikkan tubuhnya setelah melihat semua orang duduk di platform batu giok. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada kedua tetua dengan suara lembut. Setelah itu, kedua tetua perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel dengan cara seperti kilat sebelum mengeluarkan tangisan lembut dan dalam. Saat tangisan kedua orang itu jatuh, lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi.
Setelah itu, lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Jadi tempat ini juga memiliki segel energi khusus. Sepertinya akademi dalam ini memiliki pertahanan yang sangat ketat melawan Valen Heart Flame. Xiao Yan berbicara dengan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya saat dia melihat riak energi yang tampaknya ilusi, namun sangat kuat itu. Kedua tetua memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup riak energi. Segera, cahaya berwarna putih seukuran kepala manusia perlahan melayang keluar dari lubang yang dalam. Akhirnya, ia merembes melalui riak energi sebelum ditangguhkan di tempat sekitar 2 meter dari tanah saat melayang naik turun. Lampu lain keluar satu demi satu tidak lama setelah cahaya putih pucat pertama melayang keluar. Sesaat kemudian ada total 11 kelompok cahaya muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Semua orang mengedipkan mata mereka dan mempelajari lampu berwarna putih seperti ayam dengan ekspresi ragu-ragu. Suqian tersenyum tipis saat melihat kehilangan di wajah semua orang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Segera, warna cahaya berwarna putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya, itu mengungkapkan hal di dalamnya di depan semua orang. Saat warnanya memucat, benda yang muncul di dalam cahaya itu, secara mengejutkan, adalah apa yang tampak seperti nyala api tak terlihat yang masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Api ini melengkung dan naik di dalam masing-masing kelompok cahaya mereka sendiri. Namun, semua suhu tampaknya telah sepenuhnya diisolasi oleh cahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan dan yang lainnya sebenarnya tidak dapat merasakan panas sedikit pun. Ini adalah api hati esensi. Suqian menatap nyala api yang tak terlihat ini saat dia berbicara dengan lemah, api hati esensi, semacam ini sangat sulit diperoleh. Setiap tahun, kami menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan 3 hingga 4 klaster. Selain itu, ini juga tergantung pada keberuntungan seseorang. Benda ini tidak banyak berguna bagi mereka yang berada di kelas Douang ke atas. Namun, itu mampu membuka jalan bagi seseorang di bawah kelas Douang untuk maju ke Douang. Tentu saja, ada juga risiko yang cukup besar. Rasa sakit karena memurnikan tubuh seseorang sangat sulit untuk ditahan. Jika seseorang tidak berhati-hati, tidak hanya akan gagal, tetapi nyala api juga akan menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuhnya. Tetua pertama, pemurnian tubuh seseorang dengan api hati esensi. Apa itu tingkat keberhasilan tahun-tahun sebelumnya? Lin Yan mengangkat tangannya dan dengan hati-hati bertanya. Tingkat kegagalan setiap batch 10 besar, peringkat kuat, yang datang ke sini untuk menerima penyempurnaan tubuh cukup tinggi. Setiap kali, sekitar setengah orang gagal. Suqian menyebutkan dengan santai. Namun, keringat dingin mulai muncul di dahi beberapa orang. Kemungkinan kegagalan 50%. Ini sepertinya agak tinggi, bukan? Kelas Douang adalah garis penentu para ahli di benua itu. Kalian semua yang berada di puncak kelas Douling harus menyadari dengan jelas betapa sulitnya untuk maju ke kelas ini. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup, adalah mungkin bagi seseorang untuk berhenti di level ini selamanya. Suqian melirik Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya saat dia berbicara. Kamu tidak berani menerima penyempurnaan tubuhmu. Api hati esensi ini sangat langka dan berharga. Tentu saja akan lebih baik jika kita bisa menyelamatkannya. Suqian berbicara sembarangan. Semua orang saling berhadapan setelah mendengar ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa tentang mundur. Seperti yang dikatakan Suqian, maju ke kelas Douang terlalu sulit. Jika seseorang menyerah untuk memiliki kesempatan seperti itu, masa depan dengan penyesalan akan menjadi. Karena tidak ada yang memiliki perbedaan pendapat, kalian semua harus memejamkan mata dan menenggelamkan pikiranmu ke dalam tubuh. Jangan terganggu. Kami akan turun tangan jika ada masalah yang terjadi. Suqian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang menuju dahi semua orang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan pecah di depan mata semua orang yang menatap mereka dengan saksama. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan masuk ke semua orang dari atas kepala semua orang.